Matahari baru saja merayap di balik perbukitan, menyinari atap-atap rumah di desa Sukamaju dengan cahaya keemasan yang hangat. Angin pagi masih menyisakan embun di dedaunan, dan suara ayam berkokok bersahut-sahutan di kejauhan. Di antara kesunyian yang damai itu, terdengar suara langkah sepatu bot menghentak aspal. Itulah langkah Bribka Andi, polisi yang sudah hampir 1 dekade bertugas di wilayah itu. Tubuhnya tegap, wajahnya serius, dan seragamnya selalu rapi tanpa celah. Ia dikenal sebagai petugas yang sangat disiplin. Banyak warga desa segan padanya, bukan karena takut, tapi karena Andi tak pernah membiarkan satupun pelanggaran kecil lolos dari pengamatannya. Seperti biasa, setiap pagi ia berjalan kaki menyusuri jalan utama desa, memastikan tak ada pedagang liar, kendaraan parkir sembarangan, atau anak-anak bolos sekolah. Patroli pagi adalah rutinitas yang ia jalani bukan karena perintah, melainkan karena prinsip. Andi itu orangnya lurus-lurus saja, gumam Pak RW suatu kali. Kadang terlalu lurus. Pagi itu, ia melewati pasar kecil dan menyapa beberapa pedagang yang berjualan di tempat resmi. Para pedagang mengangguk hormat sambil sedikit menyembunyikan rokok atau menyusun dagangan agar terlihat rapi saat melihatnya datang. Andi hanya membalas dengan senyum tipis, matanya terus menelusuri sekitar. Setelah melewati pasar, ia melanjutkan ke arah trotoar dekat perempatan jalan utama desa, tempat yang sering dijadikan tempat mangkal penjual keliling yang tidak memiliki izin tetap. Ia sudah memperingatkan berkali-kali agar tidak ada yang berjualan di sana, karena bisa mengganggu pejalan kaki dan kendaraan. Hari ini, Andi punya firasat kuat. Entah kenapa langkahnya terasa lebih berat, seolah-olah akan bertemu sesuatu yang tidak biasa. Tapi ia mengabaikannya. Tugas adalah tugas. Dan benar saja, dari kejauhan, ia melihat seorang pria tua sedang menggelar tikar lusuh di atas trotoar, dengan beberapa benda dagangan sederhana, sapu lidi, keranjang bambu kecil, dan beberapa gantungan kunci kayu buatan tangan. Tak ada papan nama, tak ada izin, hanya ada seorang pria tua yang sibuk merapikan barang-barangnya. Andi menghentikan langkahnya. Ia berdiri mematung sejenak, mengamati dari jauh. Napasnya menghela pelan. Mulai lagi, gumamnya, lalu mulai melangkah dengan tujuan pasti. Andi melangkah mendekati pria tua itu, langkahnya mantap namun sorot matanya penuh curiga. Trotoar di tikungan itu memang kerap jadi sasaran pedagang liar, dan ia tak ingin ada satupun yang merasa boleh melanggar aturan hanya karena dianggap sepele. Pria tua itu tampak tidak menyadari kehadiran Andi. Ia sibuk menata dagangannya dengan hati-hati. Sapu lidi ia susun dengan rapi, lalu menggantung beberapa gantungan kunci berbentuk wayang kecil di sisi tikar. Wajahnya terlihat lelah, namun ada ketekunan yang tenang dalam gerakannya. "Halo, Pak," sapa Andi dengan nada tegas. "Sudah tahu belum, tempat ini bukan untuk berdagang." Pria tua itu menoleh perlahan. Matanya keriput, namun ada sorot ramah yang terpancar. Ia tersenyum tipis, lalu menjawab, "Maaf, Pak Polisi. Saya cuma numpang sebentar. Dagangan saya ringan kok, tidak lama." Andi menghela napas, mencoba menahan kekesalan yang mulai menghangat di dadanya. Sebentar atau lama bukan soal. Ini trotoar umum. Sudah ada papan larangan juga. Kalau semua orang berpikir seperti Bapak, nanti trotoar jadi pasar. Si penjual tua menunduk. Ia mengambil sebuah keranjang kecil dan memeluknya di pangkuan, seolah menyembunyikan diri dalam keheningan. "Saya cuma mau cari rezeki, Pak. Di rumah nggak ada siapa-siapa. Saya hanya bawa sedikit. Dagangan ini saya buat sendiri." Andi tak langsung menjawab. Sebuah pergolakan kecil muncul di dalam hatinya. Tapi ia tetap berpegang pada prinsip. Peraturan tetap peraturan. "Pak, Bapak harus pindah. Saya mohon kerja samanya." Pria tua itu menatap Andi dengan sorot mata yang lembut, seolah tak merasa tersinggung sedikit pun. "Baiklah, kalau begitu, saya akan berkemas." Suaranya pelan, tapi tidak terdengar patah. Andi sempat ragu. Biasanya pedagang seperti itu akan membantah atau membela diri.
Tapi pria ini terlalu tenang. Terlalu familiar. Ia memperhatikan lebih saksama, keriput di wajah, bentuk tubuh kurus, cara berbicara yang tenang. Ada sesuatu yang terasa aneh, seolah ia pernah bertemu pria ini di masa lalu. Namun ia buru-buru menepis pikiran itu. "Terima kasih atas pengertiannya, Pak," ucapnya datar, lalu bersiap untuk melanjutkan patroli. Pria tua itu mulai mengemasi dagangannya dengan perlahan. Tangannya tampak gemetar, namun ia tetap mencoba tersenyum, walau senyumnya terasa getir. Tiba-tiba, sebuah suara dari belakang memanggil, "Pak Andi." Suara itu cukup lantang dan membuat Andi menoleh. Seorang pria muda berpakaian rapi, dengan wajah yang sangat dikenal warga desa, berjalan cepat mendekati mereka. Andi mengerutkan kening. "Dedi Mulyadi," gumamnya lirih, sedikit terkejut melihat kehadiran tokoh muda yang disegani itu di tengah patroli paginya. Dan di saat itu pula, suasana mulai berubah. Dedi Mulyadi melangkah cepat, wajahnya menunjukkan keheranan sekaligus keprihatinan. "Pak Andi, saya dengar suara Anda dari ujung jalan. Ada apa ini?" tanyanya. Matanya bergantian menatap Andi dan pria tua yang masih duduk di atas tikar lusuhnya. Andi sedikit kikuk, tapi tetap menjaga wibawa. "Maaf, Pak Dedi, saya hanya menjalankan tugas. Bapak ini berjualan di trotoar yang sudah jelas dilarang. Saya sudah minta beliau berkemas." Dedi menoleh ke arah si penjual tua. Wajahnya berubah. Eyang Kenong." Pria tua itu mendongak perlahan, dan senyum tipis muncul di wajahnya yang lelah. "Oh, Dedi, kamu datang juga, Nak?" Andi memandang mereka bergantian dengan dahi berkerut. "Eyang, Anda kenal beliau, Pak Dedi?" Dedi mengangguk pelan, suaranya kini lebih lembut. "Tentu kenal. Beliau adalah kakek saya. Kami memanggilnya Eyang Kenong. Sejak saya kecil, beliau yang sering mengantar saya ke sekolah, bercerita setiap malam. Beliau juga yang dulu membuat mainan kayu yang saya jual waktu kecil." Andi terdiam. Mulutnya sedikit terbuka, seperti hendak berkata sesuatu namun tertahan. Ia memandangi si penjual tua dengan sorot mata berbeda. Kini ada rasa malu yang merayap diam-diam di dalam dirinya. Dedi melanjutkan, "Eyang memang tidak mau merepotkan keluarga. Sejak nenek meninggal, beliau lebih suka keliling jualan, katanya supaya tidak jadi beban. Padahal kami sudah memintanya tinggal bersama." Si penjual, Eyang Kenong, hanya mengangguk pelan. Kakek sudah terlalu tua untuk menunggu belas kasihan. "Lebih baik begini, Nak. Walau tak seberapa, dagangan ini hasil tangan sendiri." Andi merasa jantungnya menegang. Ia mulai mengingat sesuatu. Seorang pria tua yang dulu pernah datang ke rumahnya saat ayahnya sakit keras, membawa keranjang berisi bahan makanan. Saat itu, Andi masih kecil. Ia hanya ingat wajah ramah dan suara lembut pria itu. Sekilas, ada kemiripan. Apakah Eyang pernah mengenal keluarga saya?" tanya Andi hati-hati. Eyang Kenong tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Tentu, Nak Andi. Ayahmu adalah teman kakek sejak muda. Kami dulu sering membantu satu sama lain, apalagi saat masa-masa sulit." Andi menunduk. Rasa bersalah kini mencengkeram lebih dalam. Ia telah memarahi seseorang yang berjasa dalam hidup keluarganya. Dan itu dilakukannya tanpa tahu, tanpa mengenal. Dedi menepuk bahu Andi dengan pelan. "Tidak apa-apa, Pak. Saya tahu Anda hanya menjalankan tugas. Tapi kadang, orang yang kita anggap mengganggu justru adalah bagian dari cerita kita sendiri." Suasana di trotoar itu mendadak berubah menjadi hening. Angin pagi berembus pelan, seolah ikut menundukkan diri pada pertemuan yang tak disangka ini. Andi berdiri kaku, tak menyangka bahwa pria tua yang baru saja ia tegur dengan keras adalah seseorang yang punya ikatan dengan masa lalunya. Dedi menatap Andi dengan penuh pengertian. "Saya tahu maksud Bapak baik. Tapi kadang, kita harus lihat lebih jauh dari sekadar pelanggaran. Ada cerita yang tersimpan di balik setiap wajah yang kita temui di jalan." Andi mengangguk perlahan.
Kata-kata itu menusuk tepat ke dadanya. Ia merasa seragamnya kini terasa lebih berat, bukan karena beban fisik, tapi karena kesadaran yang tiba-tiba menyentak nuraninya. Eyang Kenong menatap Andi tanpa sedikit pun rasa marah. Malah, ia terlihat seperti seseorang yang memahami, dan itu membuat Andi semakin merasa kecil. "Maafkan saya, Eyang," suara Andi lirih, berbeda jauh dari nada bicaranya sebelumnya. "Saya terlalu cepat menilai." Eyang mengangguk pelan, lalu berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Kakek tahu kamu hanya menjalankan tanggung jawab. Tapi memang, manusia seringkali lupa bahwa aturan itu dibuat untuk melindungi, bukan melukai." Dedi duduk di samping tikar Eyang Kenong, membantu membereskan beberapa barang dagangan yang belum sempat disusun. Eyang sebenarnya tidak perlu lagi jualan seperti ini. Tapi beliau tetap bersikeras. Katanya, tangan dan hati harus tetap bekerja selagi masih bisa. Andi tersenyum samar, masih penuh penyesalan. "Beliau luar biasa. Saya malu, Pak Dedi. Saya bahkan tidak mengenal wajah seseorang yang pernah membantu keluarga saya." Dedi menatap Andi dalam-dalam. "Mungkin ini waktunya kita semua belajar, Pak. Kadang, kita terlalu sibuk menegakkan aturan sampai lupa melihat sisi kemanusiaan." Beberapa warga yang kebetulan lewat berhenti sejenak melihat peristiwa itu. Mereka tak menyangka bahwa pria tua yang sering mereka abaikan ternyata kakek dari Dedi Mulyadi, sosok muda yang begitu dihormati. Salah satu ibu penjual sayur mendekat dan berkata lirih, "Kami pikir beliau hanya orang tua biasa yang tak punya siapa-siapa. Ternyata kami semua salah." Andi menoleh ke arah ibu itu, lalu menatap lagi Eyang Kenong. "Mulai hari ini, saya janji akan lebih berhati-hati. Bukan cuma dalam menegakkan aturan, tapi dalam memanusiakan orang lain." Dedi tersenyum. "Itu yang saya harapkan dari aparat seperti Bapak. Tegas, tapi tetap punya hati." Dedi Mulyadi menghela napas panjang sambil menatap pria tua yang sedang membereskan dagangannya. "Eyang, aku rasa sudah saatnya semua ini terbuka," katanya dengan suara lembut, tapi tegas. Eyang Kenong menatap cucunya, kemudian mengalihkan pandangan ke arah Andi. "Apa maksudmu, Dedi?" Dedi menoleh ke Andi, lalu berkata, "Pak Andi, sebenarnya Eyang Kenong ini bukan sembarang penjual. Beliau adalah sosok yang sangat berjasa bagi keluargamu. Namun, karena alasan tertentu, ia memilih hidup sederhana dan jauh dari gemerlap dunia." Andi mengernyitkan dahi, masih belum mengerti sepenuhnya. "Maksud Pak Dedi apa?" Dedi melanjutkan, "Eyang ini adalah ayah dari kakekmu, yang dulu pernah membantu keluargamu di masa-masa sulit. Dia memilih untuk tetap rendah hati dan berjualan kecil-kecilan supaya tidak merepotkan orang lain." Mendengar itu, Andi seakan merasakan gelombang emosi campur aduk, antara malu, terharu, dan rasa hormat yang mendalam. Eyang Kenong mengangguk pelan, suara parau, "Benar, Nak. Aku pernah membantu ayahmu dan ibumu ketika mereka kesulitan. Aku hanya ingin memastikan kalian semua bisa menjalani hidup dengan baik." Andi menundukkan kepala, menyesali sikapnya yang dulu cepat memarahi tanpa tahu siapa yang sebenarnya ia hadapi. "Maafkan aku, Eyang. Aku benar-benar tidak tahu," kata Andi tulus. Dedi tersenyum hangat, "Ini pelajaran berharga bagi kita semua. Kadang yang kita anggap lemah atau remeh, justru memiliki cerita dan jasa besar yang tak terlihat." Warga yang menonton percakapan itu mulai berkumpul, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada yang terharu, ada yang mulai menyadari pentingnya rasa empati. Seorang anak kecil yang ikut menonton bertanya, "Pak Polisi, apakah Eyang ini pahlawan?" Andi tersenyum, menatap Eyang Kenong, "Bisa dibilang begitu. Pahlawan bukan hanya yang berjubah dan bertarung, tapi juga yang dengan caranya membantu sesama." Dedi mengakhiri, "Mari kita hormati dan jaga bersama orang-orang seperti Eyang. Mereka adalah pondasi yang membuat desa ini tetap kuat dan penuh kasih." Malam itu, setelah selesai patroli, Andi duduk termenung di ruang kerjanya. Pikiran tentang Eyang Kenong dan kisahnya terus berputar dalam benaknya.
Ia merasa perlu memahami lebih dalam tentang sosok yang selama ini tersembunyi di balik keriput wajah itu. Dedi datang membawa beberapa foto tua yang tersimpan di dalam sebuah album lusuh. "Pak Andi, saya bawa ini untuk Bapak. Foto-foto keluarga kami, termasuk Eyang dan kakekmu." Andi menerima album itu dengan tangan sedikit gemetar. Foto-foto itu menunjukkan masa lalu yang tak pernah ia lihat. Ada gambar Eyang Kenong muda dengan wajah gagah dan senyum hangat, bersama beberapa pria dan wanita desa. "Ini Eyang muda, ya?" tanya Andi, matanya menatap gambar dengan penuh rasa ingin tahu. Dedi mengangguk. "Iya, dia dulu adalah seorang pengrajin kayu yang sangat dihormati. Selain itu, beliau juga aktif membantu warga saat masa sulit, seperti saat banjir besar beberapa tahun lalu." Andi membuka foto lainnya. Ada gambar keluarga kecil dengan suasana sederhana tapi penuh kehangatan. "Aku tak pernah tahu semua ini," bisiknya pelan. Dedi tersenyum, mungkin memang bukan cerita yang ingin banyak orang tahu. Eyang lebih suka bekerja diam-diam tanpa banyak sorotan. Andi terus membolak-balik halaman album, dan satu foto membuatnya terhenyak. Itu adalah foto ayahnya kecil, sedang digendong oleh seorang pria tua yang ternyata Eyang Kenong. "Ini ayahku?" tanya Andi dengan mata berkaca-kaca. Dedi mengangguk. "Ya, Eyang sering menjaga dan membimbing ayahmu. Dia seperti pahlawan tanpa tanda jasa di keluarga kita." Andi menatap foto itu lama. Perasaannya campur aduk, rasa hormat, penyesalan, dan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih, Dedi. Aku rasa aku harus lebih banyak belajar dari Eyang," kata Andi dengan suara pelan namun penuh tekad. Dedi tersenyum dan menepuk bahu Andi. "Kita semua punya cerita yang bisa mengubah cara pandang kita. Jangan pernah takut untuk membuka hati dan belajar dari masa lalu." Beberapa hari setelah pertemuan di trotoar, Andi kembali mengunjungi Eyang Kenong di rumah kecilnya yang sederhana. Udara sore terasa hangat, menambah suasana tenang di sekitar rumah itu. Eyang duduk di kursi kayu tua, wajahnya tampak lebih lelah dari sebelumnya. Namun senyum lembutnya tetap menghiasi bibirnya, menandakan ketenangan hati. Andi duduk di hadapannya, merasakan berat yang tak bisa diungkapkan kata-kata. "Eyang, saya ingin mendengar cerita dari Eyang sendiri," ucap Andi dengan suara pelan. Eyang menatap Andi dengan mata penuh kasih. "Nak, aku hanya ingin kau tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang aturan dan tugas, tapi juga tentang rasa kemanusiaan dan cinta. Andi, aku tahu kau adalah seorang polisi yang taat pada hukum. Tapi jangan sampai hukum itu membuatmu lupa pada hati manusia," lanjutnya dengan suara yang mulai parau. Andi menunduk, menyerap setiap kata yang keluar dari bibir Eyang. Ia merasakan betapa dalam pesan itu, jauh melampaui apa yang pernah ia pahami sebelumnya. Eyang menghela napas panjang, kemudian menatap Andi serius. "Kalau suatu saat aku tiada, tolong jaga keluarga kami. Bantu mereka yang membutuhkan, bukan hanya dengan aturan, tapi dengan hati." Andi mengangguk penuh hormat, berjanji dalam hati akan menjaga amanat itu. "Saya akan lakukan yang terbaik, Eyang. Saya berterima kasih atas semua yang Eyang telah lakukan." Eyang tersenyum, meski tubuhnya lemah. "Kau sudah menjadi polisi yang baik, Nak. Tapi jadilah polisi yang berjiwa manusiawi." Mata Eyang mulai berkaca-kaca, ia mengangkat tangan dan menggenggam tangan Andi dengan erat. "Ingatlah selalu, bahwa di balik setiap manusia ada cerita yang layak untuk dihargai." Andi merasa dadanya sesak, tapi juga penuh semangat baru. "Saya akan mengingat semua itu, Eyang. Terima kasih." Hari mulai gelap, tapi hati Andi terasa terang oleh cahaya baru yang diberikan oleh Eyang Kenong. Pagi itu, Andi berdiri di depan kantor polisi dengan semangat yang berbeda. Ia merasakan beban tugasnya kini bukan sekadar kewajiban, tapi panggilan hati untuk melayani dengan penuh empati. Ia mengenang pesan terakhir Eyang Kenong yang terus terngiang di telinganya. "Jadilah polisi yang berjiwa manusiawi." Itu bukan sekadar kata-kata, tapi janji yang harus ia pegang teguh. Saat patroli berjalan,
Andi lebih sabar dan penuh pengertian dalam menghadapi setiap warga yang ia temui. Ia mulai mendengarkan cerita mereka, bukan hanya sekadar menegakkan aturan. Di sebuah sudut jalan, ia melihat seorang ibu penjual sayur yang wajahnya lelah. Alih-alih menegur, Andi menghampiri dan membantu mengatur dagangannya yang berantakan karena angin kencang. Ibu itu tersenyum hangat, merasa dihargai. "Terima kasih, Pak Polisi. Biasanya kami takut jika Bapak datang," katanya lirih. Andi membalas senyum itu dengan tulus. "Tidak usah takut. Saya di sini untuk membantu, bukan untuk menakut-nakuti." Kabar tentang perubahan sikap Andi mulai tersebar di desa. Warga merasa lebih nyaman dan percaya pada aparat yang kini lebih manusiawi. Dedi Mulyadi mengamati perubahan itu dengan bangga. "Andi benar-benar belajar dari Eyang," pikirnya dalam hati. Suatu sore, Andi kembali mengunjungi rumah Eyang Kenong yang kini mulai sepi. Ia membawa beberapa buah tangan sebagai tanda penghormatan dan rasa terima kasih. Di sana, Dedi menunggu dengan senyum hangat. Mereka berbincang lama, mengingat masa lalu dan merencanakan masa depan desa yang lebih baik. Andi merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya soal aturan, tapi soal membangun kepercayaan dan kasih sayang di masyarakat. Hari mulai senja, namun di hati Andi terbit harapan baru, awal dari perjalanan panjang menjadi polisi yang tidak hanya tegas, tapi juga penuh cinta dan pengertian.